Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan tentang apa itu sistem komputer. Pengertian sistem komputer. Yang dimaksud dengan sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya yaitu yang pertama ada hardware, software, dan juga ada brainware. Nah, perangkat-perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Namun, saat beroperasinya, perangkat-perangkat komputer tersebut akan bekerja dan saling mendukung satu sama lain. Sehingga hardware tidak akan berfungsi tanpa adanya software dan juga sebaliknya. Dan keduanya tidak akan bermanfaat untuk menghasilkan informasi jika tidak ada brainware yang mengoperasikan dan memberikan perintah. Jadi, dapat dikatakan bahwa komputer bukan sebagai sebuah alat saja, tetapi juga merupakan sebuah sistem. Nah, berikut merupakan komponen-komponen yang terdapat pada sebuah sistem komputer. Di antaranya, yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Jadi, perangkat ini dapat disentuh, misalnya seperti motherboard, prosesor, hard disk, memori, power supply, dan lain-lain. Hardware sendiri umumnya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, input device, perangkat masukan. Merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah pada komputer, misalnya seperti keyboard, mouse, webcam, scanner, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada output device, perangkat keluaran, yang merupakan perangkat pada komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan data-data, misalnya seperti monitor, printer, proyektor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada processing device atau perangkat pemproses, yang merupakan perangkat pada hardware komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data. Jadi dapat dikatakan bahwa perangkat ini adalah otak dari komputer dan sering juga disebut dengan CPU. Yang keempat ada storage device atau perangkat penyimpanan. CPU juga dilengkapi dengan alat-alat penyimpanan data. Terdapat alat penyimpanan data dengan kapasitas yang lebih besar sebagai alat penyimpanan utamanya, yang biasanya disebut dengan hard disk. Jika kita dapat menyimpan dan menghapus data sesuai dengan keinginan kita, seiring berkembangnya teknologi komputer, maka media storage device ini berkembang sangat pesat, baik dari segi kapasitas maupun dari segi bentuknya. Pada komputer storage device umumnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu internal dan eksternal. Internal storage misalnya seperti hard disk. Hard disk umumnya memiliki kapasitas yang lebih besar karena digunakan sebagai media penyimpanan utama pada komputer. Sedangkan untuk media penyimpanan sementara saat melakukan proses pada data yaitu RAM. Lalu, external storage yaitu perangkat keras untuk melakukan penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data dari luar media penyimpan utama. Misalnya, hard disk eksternal, DVD, flash disk, dan lain sebagainya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software diartikan juga sebagai perangkat lunak, jadi perangkat ini tidak memiliki bentuk fisik seperti hardware. Software dapat diartikan sebagai suatu kumpulan data elektronik yang tersimpan dan diatur oleh komputer. Bisa berupa program ataupun koneksi yang menjalankan berbagai macam instruksi perintah. Jadi, software tidak dapat disentuh dan dilihat secara fisik. Dan dapat dikatakan bahwa software digunakan untuk mengontrol perangkat keras. Software dibedakan menjadi beberapa macam. Misalnya seperti yang pertama ada operating system atau sistem operasi. Yang kedua ada program aplikasi. Yang ketiga ada program tambahan. Yang keempat ada programming language atau bahasa pemrograman. Mana bahasa pemrograman ini pada komputer terdapat banyak banget bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk instruksi untuk berkomunikasi dan memberikan perintah pada komputer seperti PHP, Python, Java, C, dan lain sebagainya.
Yang ketiga ada brandware. Nah, brandware di sini yaitu orang yang menjalankan atau mengoperasikan komputer. Brandware sangat penting karena komputer tidak dapat bermanfaat jika tidak dioperasikan oleh manusia. Nah, brandware dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada programmer yang menggunakan bahasa pemrograman. Yang kedua ada sistem analis. Di sini orang yang memiliki tanggung jawab terhadap penelitian, perancangan, atau merekomendasikan pilihan software. Yang ketiga ada administrator yang merupakan orang yang mengolah atau mengelola suatu sistem operasi. Yang keempat ada operator yang merupakan orang yang memanfaatkan sistem operasi atau sistem komputer yang telah ada, atau dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu saja untuk mengolah data. Nah, untuk rangkuman pembelajaran pada materi kali ini, yaitu sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras. Nah, dengan demikian komputer tersebut atau komponen tersebut merupakan elemen yang terlibat dalam suatu sistem komputer. Tentu saja hardware tidak berarti apa-apa jika tidak ada salah satu dari keduanya, yaitu dari software ataupun brandware. Contoh sederhananya, siapa yang akan menghidupkan komputer jika tidak ada manusia? Apa yang akan dijalankan oleh manusia jika tidak ada komputer seperti itu? Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Diana Nur Fajri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.